Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusdiana, salah satu dosen pengajar pada program studi Ilmu Pertanian, Fakultas Sains Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Perkenankan, saya kali ini akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar ekonomi pertanian. Kegiatan pembelajaran yang berlangsung pada mata kuliah pengantar ekonomi pertanian ini mengandung DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu proses penyampaian materi pada saat proses perkuliahan berlangsung, baik melalui PowerPoint, video, dan melalui jurnal-jurnal serta disampaikan secara verbal. Kemudian interaksi di sini yang terjadi yaitu terjadinya forum diskusi di ruang kelas antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, membahas tentang materi perkuliahan yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga, assessment. Assessment di sini yaitu penilaian. Penilaian ini dilakukan dari pemberian tugas, nilai kuis, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Mata kuliah pengantar ekonomi pertanian merupakan mata kuliah semester ganjil pada program studi ilmu pertanian. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, berlangsung 16 kali pertemuan yang mana terdiri dari 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini secara umum mempelajari fenomena dan persoalan yang berhubungan dengan pertanian secara ekonomi baik mikro maupun makro, secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran, dan konsumsi hasil pertanian. Dan dari itu kita tahu tentang betapa pentingnya pertanian bagi berbagai aspek kehidupan manusia dan dalam pembangunan ekonomi nasional secara global. Adapun capaian pembelajaran pada program studi yang diharapkan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengaktualisasi potensi diri untuk mampu bekerja sama dalam tim yang multidisiplin, menguasai dan menerapkan pengembangan iptek di bidang pertanian maupun secara umum untuk mencapai keunggulan sesuai dengan tuntutan secara global dan modern. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu membuat perencanaan, pengelolaan, dan penerapan bisnis pertanian dan mampu menentukan faktor produksi atau input yang digunakan dalam produksi salah satu komoditas yang diusahakan di bidang pertanian. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuni. Capaian sub pembelajaran yaitu mahasiswa mampu mengemukakan maksud dari ilmu ekonomi pertanian dan kaitannya dengan pertanian di tingkat nasional. Kemudian, mahasiswa mampu mengenal sumber daya pertanian meliputi ketersediaan dan pengelolaannya. Kemudian, mahasiswa mampu menelaah mengenai sumber daya pertanian meliputi ketersediaan dan pengelolaannya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menelaah mengenai teori produksi pertanian. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu membeda-bedakan biaya produksi pertanian. Mahasiswa mampu menetapkan permintaan dan penawaran terhadap suatu produk pertanian. Mahasiswa mampu mendeteksi sistem pemasaran hasil pertanian di Indonesia. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Mahasiswa mampu membuktikan
membuktikan tentang konsep dari ekonomi makro, dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengkritisi tentang pembangunan ekonomi pertanian yang ada di Indonesia. Materi pembelajaran yang akan dibahas dalam perkuliahan pengantar ekonomi pertanian terdiri dari: pertama, ruang lingkup ekonomi pertanian, sumber daya pertanian, teori produksi, biaya produksi, permintaan dan penawaran, saran hasil pertanian, bentuk-bentuk pasar, ekonomi makro, dan pembangunan pertanian. Adapun penilaian yang akan diambil dari proses perkuliahan ini yaitu penilaian akhir dari mata kuliah ini, mata kuliah pengantar ekonomi pertanian, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dari dokumen penilaian yang disepakati pada program studi ilmu pertanian, yaitu terdiri dari 15% kehadiran, 10% keaktifan termasuk dari sikap mahasiswa, kemudian 15% dari kuis, 20% dari tugas, 20% dari nilai ujian tengah semester, dan 20% dari ujian akhir semester. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar ekonomi pertanian untuk mahasiswa pada program studi ilmu pertanian Fakultas Sains Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Berikutnya merupakan cuplikan yang saya tampilkan pada pertemuan ke-6 dari materi biaya produksi dan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka yang saya laksanakan di ruang kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ini konfirmasi dulu ya, kita hari ini sedang berada pada mata kuliah Ekonomi pertanian. Tidak ada yang salah masuk ruang kan? Enggak. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, untuk mengharapkan keberkahan dan kita mengharapkan manfaat dari ilmu yang kita terima ini, semoga bisa menjadi amal untuk kita semua. Kita mulai dengan berdoa. Selesai? Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi dari perkuliahan pengantar ekonomi pertanian. Hari ini kita sudah pertemuan ke-6. Kita akan membahas tentang biaya produksi pertanian. Kita sebagai mahasiswa pertanian dan kita kelak akan menjadi petani, kita mengharapkan menjadi petani yang komersial. Oleh sebab itu, materi ini sangat penting untuk kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa sebagai bekal nantinya untuk menjadi pengusaha di bidang pertanian. Baik, ini kita dalam melakukan usaha tani, setiap petani selalu berusaha agar mendapatkan hasil panennya yang meningkat dan mampu meningkatkan pendapatan dari keluarga petani. Karena pada dasarnya setiap manusia ini ketika melakukan usaha, ketika melakukan bisnis, ketika melakukan usaha tani ini, poin terakhirnya adalah mengharapkan keuntungan untuk bisa menghidupkan keluarga, mensejahterakan hidup keluarga. Ini dasar latar belakangnya kenapa kita perlu belajar tentang biaya produksi pertanian. Kemudian dari perilaku tersebut tampak bahwa petani pun mengadakan perhitungan ekonomi dan keuangan. Hanya saja petani kita yang banyak pertanian di lingkungan kita saat ini kita lihat adalah pertanian dalam skala kecil. Mereka tetap poin akhirnya terhadap keuntungan, tetapi mereka tidak melakukan analisa secara tertulis. Artinya mereka tahu biayanya ini. Oh, saya akan rugi. Oh, saya akan untung.
Kemudian usaha tani yang efisien adalah usaha tani yang produktivitasnya tinggi. Efisiensi fisik mengatur banyaknya hasil produksi atau produk hasil dari pertanian, output hasil dari pertanian yang dapat diperoleh dari satu kesatuan input. Input ini adalah penggunaan bahan-bahan atau input-input faktor-faktor produksinya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk dari komoditas pertanian. Perlu diperhatikan pula produktivitas secara ekonomis dari suatu usaha tani dalam artiannya jarak usaha tani dari pasar merupakan pertimbangan yang penting. Ya, karena pada saat kita sudah memperoleh hasil pertanian ini tetapi pasarnya jauh, kita tahu bahwa produk pertanian ini sifatnya cepat rusak. Ketika terjadinya cepat rusak sehingga mengakibatkan apa? Penyusutan. Ketika sudah mengalami penyusutan ini, maka kita akan mengalami kerugian. Baik, udah paham ya? Ada dua pendekatan dari keuntungan. Yang pertama ada profit maximizes dan yang kedua ada cost minim. Yang pertama kita berusaha untuk meningkatkan keuntungan. Kita berarti punya modal yang besar di sini. Kita punya modal yang besar untuk melakukan usaha ini. Misalnya kita mau memperoleh padi dengan jumlah yang besar. Kita bisa menambahkan input-input, baik itu bibitnya, baik itu pupuknya, luas lahannya, kita bisa nambahkan sehingga profit akhirnya meningkat. Tetapi kita punya modal yang sedikit. Iya. Bagaimana cara kita meningkatkan keuntungannya? Yaitu dengan cara kita menekan biaya produksi seminimal mungkin. Di sini tolong dipahami menekan. Kita tidak dapat meniadakan biaya produksi karena kita melakukan produksi. Ini yang harus diingat ya. Oke, kita lanjut. Struktur biaya produksi. Struktur biaya produksi ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Biaya tetap itu apa? Biaya yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah produksi. Artinya dia tetap konstan. Kemudian yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel itu adalah biaya yang dipengaruhi oleh besar kecilnya faktor produksi untuk produksi yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga itu biaya total. Biaya total ini sendiri merupakan jumlah keseluruhan dari semua biaya yang diperlukan dalam melakukan produksi. Kemudian biaya rata-rata. Ini kita paham semua ya, kalau biaya rata-rata itu adalah rata-rata biaya yang diperlukan. Kemudian lanjut biaya marginal. Biaya marginal ini adalah biaya tambahan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya ini akan diperoleh ketika dilakukan perluasan produksi untuk menambah jumlah barang yang dihasilkan. Nanti di bawahnya kita akan melihat bagaimana cara kita menghitung biaya-biaya ini. Karena kita selaku petani yang komersil, kita harus tahu besar kecilnya pengeluaran biaya. Penerimaan usaha tani. Penerimaan usaha tani ini berbeda ya dengan keuntungan. Yang dikatakan penerimaan ini adalah besarnya output yang dihasilkan dikalikan dengan harga jual pada saat itu. Itu yang dikatakan dengan penerimaan. Kemudian kita lanjut. Setelah kita mengetahui penerimaan. Selanjutnya kita akan menghitung profit atau keuntungan. Keuntungan ini adalah pendapatan
atau penerimaan akhir yang setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan pada proses produksi. Ini dia, ada 3 kriteria keuntungan yang dapat dinyatakan. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan timbangan input-output. Biasanya dinyatakan dalam tingkat produktivitas. Ini sebagai contoh, saya kasih contohnya ya. Misalnya, kita punya lahan 1 hektar. Berarti lahan 1 hektar ini bisa menghasilkan 4 ton padi. Dalam lahan tersebut, berapa produktivitasnya? Maka produktivitas itu adalah jumlah produksi dari lahan yang kita gunakan itu dibagi dengan luas lahan. Itulah yang dikatakan dengan produktivitas berdasarkan luas lahan. Ada produktivitas berdasarkan input penggunaan lainnya. Timbangan tambahan biaya dan tambahan penerimaan dinyatakan dengan BC rasio. Ini pada imbangan tambahan biaya dan tambahan penerimaan ini kita dapat menghitung keuntungan itu berdasarkan benefit itu penerimaan tadi rasio terhadap cost. Nah, itu salah satu bentuk dari ketiganya. Jadi bagaimana cara kita melihat poin ketiga ini? B per C rasio. Misalkan kita memperoleh penerimaan sebesar 3 juta. Kemudian biaya yang dikeluarkan itu sebesar 2 juta. Berarti berapa nilai imbangannya dari tambahan biaya dan tambahan penerimaan ini? 3 juta dibagi dengan 2 juta, 1,5. Maka tingkat imbangan ini 1,5. Apabila efisiensinya itu lebih besar dari atau sama dengan 1, maka kita akan memperoleh keuntungan. Ini dia dari biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh suatu usaha untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Kemudian di sini kita akan mencoba menghitung biaya produksi tadi. Ini, bagaimana cara kita? TC itu adalah total cost. Bagaimana cara kita menghitung total cost itu? Total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Itulah total cost. Total cost itu adalah biaya total keseluruhan yang kita keluarkan. Fixed cost adalah biaya tetap, variable cost adalah biaya tidak tetap, maka total cost adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Nah, di sini pada tabel ini sudah kita lihat, sudah tercantum semua, ada total fixed cost, ada total variable cost. Oke, ini dia. Total fixed cost senilai Rp100, namun pada total variable cost itu masih 0. Artinya apa? Pada tahun pertama atau pada permulaan itu belum melakukan produksi. Jadi belum ada penggunaan biaya variabel. Misalnya ini baru ada lahan, berarti lahan itu sebagai fixed cost. Nah, ini baru total cost pada kolom selanjutnya. Total cost itu adalah penjumlahan dari total fixed cost dijumlahkan dengan Total variable cost. 100 dijumlahkan dengan 0. 100. Ya. Udah paham kan semua? Paham, Bu. Kemudian average cost. Average cost ini adalah nilai rata-rata dari biaya produksi. Kita ini kalau average fixed cost, pada kolom average fixed cost berarti yang dirata-ratakan adalah total fixed cost dibagi dengan kuantitas produksi. Di sini total fixed cost-nya 100 dibagi dengan kuantitinya 1, maka rata-rata fixed cost adalah 100. Kemudian kita lanjut
Average variable cost ini adalah nilai rata-rata dari variable cost. Yang mana tadi variable cost-nya? Yang ini dia. Nilai variable cost-nya sebesar 90 dibagi dengan kuantitinya 1, maka begitu juga dengan selanjutnya ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara menghitung ini nilai marginal. Di sini yang perlu sangat diperhatikan, nilai marginal itu adalah nilai peubah. Marginal cost itu adalah delta total cost dibagi dengan delta quantity. Berarti perubahan dari total cost dibagi dengan perubahan dari quantity. Quantity yang ini. Nah, ini total cost-nya tadi berapa? 190. Kuantitinya ada 1. Selisih dari 1 dengan 0 adalah 1. Kemudian selisih dari delta TC 190 dengan 100 adalah 90. 90 dibagi dengan 1, maka nilai marginal cost-nya adalah sebesar 90. Paham semua? Oke. Ini bagian terpenting kita selaku mahasiswa pertanian adalah perbedaan kita dengan petani-petani yang awam. Kita mahasiswa pertanian sudah banyak mengikuti mata kuliah, menerima praktek dari kampus. Inilah menjadi modal kita untuk bisa memproduksikan pertanian ini lebih baik, lebih berkembang, dan mampu berdaya saing. Tadi kita sebagai petani yang komersil, ujung-ujungnya kita adalah mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada beberapa cara meminimalkan biaya produksi. Tadi kita sudah pelajari di atas. Ada 2 pendekatan keuntungan. Yang pertama yaitu memaksimumkan keuntungan, kemudian yang kedua meminimumkan biaya. Ini apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk meminimumkan biaya produksi? Yang pertama, ikut dalam kelompok tani. Ini salah satu poin terpenting saat ini kita yang berada di negara Indonesia ini untuk memperoleh pupuk yang bersubsidi itu kita harus tergabung dalam kelompok tani. Jika kita tidak bergabung dalam kelompok tani, maka kita tidak bisa mendapatkan harga pupuk subsidi. Jika kita tidak mendapatkan pupuk subsidi, otomatis kita harus membeli pupuk dengan harga yang lebih mahal. Di sini maka akan meningkatkan pengeluaran dari biaya. Kemudian ganti penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk organik. Ini semua dapat mata kuliah pertanian organik kan? Ya. Itulah manfaat kita di sini sebagai petani nantinya. Asumsi aplikasi dari semua ilmu yang kita peroleh di sini bisa kita kembangkan di lapangan nantinya. Jadi dengan kita penggunaan pupuk kimia diganti dengan pupuk organik ini, produksinya tetap stabil, tetapi kita dapat menekan biaya. Karena kita sudah tahu bagaimana cara membuat pupuk organik. Sudah belajar semua bagaimana membuat pupuk organik? Sudah. Kita paham bagaimana cara membuat pupuk organik, berarti kita juga mampu menjaga lingkungan. Kemudian yang ketiga, cara untuk menekannya dengan menggunakan agensi hayati. Agensi hayati untuk membantu pertumbuhan tanaman, salah satunya kita bisa menggunakan trichoderma. Mycorrhiza, trichoderma itu adalah agen-agen hayati yang bisa digunakan dalam proses produksi sehingga mampu menekan biaya. Kemudian yang keempat adalah penggunaan teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi yang tepat guna ini itulah salah satu faktor pendukung
dalam pengeluaran biaya produksi bisa minimal. Misalnya pada saat ini dengan penggunaan combine di lahan pertanian padi sawah itu bisa meminimumkan terjadinya penyusutan dari gabah yang dipanen karena langsung mengalami proses pengarungan. Di sini itu kita tidak akan mengalami penyusutan dari produk yang kita hasilkan. Oke. Bagaimana? Oke, ini udah simak semua ya. Ini Ibu mau tes. Simak gak sih apa yang Ibu sampaikan tadi? Simak. Oke. Coba ini, Suarmi. Coba kamu bedakan apa beda biaya tetap dan biaya variabel. Jadi yang sudah kita pelajari tadi, apa yang bisa kamu tangkap? Perbedaan dari biaya produksi dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tetap dan tidak berubah, tergantung pada volume produksi. Sedangkan biaya variabel atau biaya tidak tetap adalah komponen biaya yang berubah-ubah tergantung volume produksi tersebut. Paham ya perbedaannya? Biaya tetap itu tidak bergantung pada jumlah Produksi. Dia akan tetap stabil pengeluarannya. Kalau biaya variabel itu tergantung kepada maksimum volume produksinya. Bagaimana yang lain? Ada yang belum paham? Oke, ada yang ingin kita diskusikan? Silakan. Bagaimana cara untuk menentukan nilai biaya lahan pertanian dalam perhitungan biaya? Biaya untuk lahan pertanian yang kita gunakan. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena lahan itu mengeluarkan biaya yang besar. Ketika kita melakukan analisa biaya, maka lahan itu dia kan tidak mengalami penyusutan. Jadi bagaimana cara kita menghitung nilai biayanya untuk biaya tetap dia? Dari masa ke masa dia akan tetap dalam bentuk lahan, tidak mengalami penyusutan. Jadi untuk menghitung nilai biaya tetap dari lahan ini adalah kita menghitung dengan nilai sewa. Misalnya nilai sewa lahan di daerah A akan berbeda dengan nilai sewa lahan di daerah B. Jadi nilai lahan itu kalau misalnya kita masukkan berdasarkan harga kita beli lahan, maka itu hasil analisa keuntungannya jauh terjadi minus. Oleh sebab itu, pada saat kita menghitung biaya tetap dari lahan ini adalah dengan cara mengasumsikan terhadap nilai sewa dari lahan. Jadi untuk tugas ke depan, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, Ibu berikan tugas untuk ke depan. Ke depan tugasnya adalah kita lihat apa perbedaan antara maksimasi keuntungan dengan maksimasi produk. Dalam pertanian modern yang sudah mengarah kepada usaha yang bersifat komersial, manakah yang menjadi fokus tujuan? Mengapa demikian? Sekian kuliah kita hari ini. Tetaplah semangat menjadi mahasiswa yang nantinya kalian akan menjadi calon petani masa depan yang berdaya saing dan bernilai komersil yang tinggi. Pertanian hidup untuk keberlangsungan hidup manusia. Hidupnya pertanian, maka akan adanya hidupnya kehidupan di muka bumi ini. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.